Halo rekan semuanya, kali ini saya akan memberikan penjelasan untuk melengkapi video SOP3 mengenai jenis pengukuran pada motherboard mati total. Jadi di SOP yang pertama sudah dijelaskan mengenai cara mengurut soket jalur tegangan ini sebelum power ATX itu dicolokkan ya. Sebelum power masuk itu sudah ada pengukuran short tegangan ya. Jadi yang pertama yang saya mau jelaskan, yang dimaksud dengan pengukuran soket-soket ini adalah pada saat kita memasukkan probe positif dan mengukur probe yang negatif di sini ya. Ini mengeluarkan angka dan ada hambatannya. Jika positif dengan negatif diukur, keluar hambatannya dengan posisi avometer dioda, ini berarti jalur tidak ada yang short. Ini tambahan untuk penjelasan di SOP pertama mengenai pengukuran short jalur. Kalau memang jalur positif dan negatif short, angkanya pasti 0. Jika diukur dengan model dioda, probe positifnya ada di positif, probe negatif ada di negatif. Kalau bocor jalurnya, short jalurnya, pasti angkanya langsung 0. Itu adalah pengukuran short jalur. Yang dimaksud dengan pengukuran short jalur, jadi sebelum memasukkan power ATX ini, kita memastikan dulu bahwa soket jalur tegangan ini tidak ada yang konslet, supaya nanti power supply kita nggak jadi korban akibat motherboard mati total. Itu adalah pengukuran jalur, caranya seperti itu. Kemudian yang berikutnya yang mau saya jelaskan adalah pas sedang mengurut dan mencari komponen mana yang rusak. Jadi pada saat mengukur yang namanya jalur, caranya seperti ini ya, pro positif positif, negatif negatif, posisinya dioda. Nah pada saat kita akan mengukur komponen sebelum power ATX ini masuk, ini sebenarnya sudah bisa untuk mencari komponen mana yang rusak sebelum kita lanjut ke SOP berikutnya. Jadi untuk mengukur komponen yang rusak, yang jenis pengukuran yang kedua adalah jenis pengukuran komponen pada saat belum diisi tegangan. Kita bisa mencari komponen mana yang rusak berdasarkan tingkat short jalurnya. Nah, itu seperti itu. Jadi kalau misalnya mau mengurut komponen, kita pindah ke posisi avometernya di ohm. Ya, pastikan avometernya dalam posisi ohm dan sudah bisa 0 seperti ini jika disambungkan ya. Nah sekarang kita bisa mulai mengurut komponen dan tentu menggunakan logika. Komponen paling mendasar yang dicek itu tentunya MOSFET. Ya ini motherboard yang kemarin dipakai untuk SOP1, SOP2 dan SOP3. SOP2 dan SOP3. Nah ini kita akan mengurut komponen-komponen ini mana yang short tegangannya. Mari kita buktikan ya. Yang namanya drain itu lazimnya berisi positif, karena positif tidak boleh short dengan body atau negatif. Kita cek aja di sini. Nah dia berarti short ya, komponen ini short. Kemudian yang kedua di sini kita cek komponen ini juga short dan ini juga short. Nah ini short, ini short, ini short. Salah satu ini biasanya ada yang rusak. Kita cek kembali di sini. Ketika sudah 0 seperti itu, paling simpel mudah mengukurnya adalah drain, gate dan source tidak boleh nyambung. Kita cek di sini, ini nggak nyambung ya. Kalaupun nyambung harus ada hambatannya. Ya ini nggak nyambung. Kemudian yang berikutnya kita cek lagi di sini source dan gate-nya nggak boleh nyambung. Nah ini nyambung, short dan gate nyambung di sini. Nah ini nyambung. Nah ini bisa dipastikan MOSFET yang di tengah ini bisa dipastikan 100% dia short dan rusak. Itu harus diganti. Kita cek lagi source dan gate-nya.
Nah, ini tidak bergerak, ini juga tidak bergerak, ini benar, ini benar. Yang berikutnya juga sama ya, kita cek. Git dan source nggak boleh nempel, git dan source nggak boleh nempel, git dan source tidak boleh nempel. Nah, ini komponen ini rusak, harus diganti. Yang di tengah ini, kemarin ini yang diganti, sekarang ini yang diganti, berikutnya ini. Nah, itu cara menemukan komponen. Nah, berikutnya jenis pengukurannya adalah yang sudah diisi tegangan. Ya, kalau sudah ada jelas MOSFET rusak di situ, ada satu yang rusak, ini jangan dicolok, nggak bakal nyala motherboardnya ya, karena posisinya konslet di situ. Yang paling bisa dilakukan adalah untuk masuk ke jenis pengukuran berikutnya adalah pengukuran pada saat board ini sudah berisi tegangan. Kita isi tegangan ini dulu ya, yang 24 pin dulu, karena MOSFET ini konslet, jangan langsung diisi. Kalau diisi sudah jelas nggak bakal nyala. Nah, saya nggak mau nyoba-nyoba karena konslet, nanti korbannya malah jadi power supply-nya ya. Nah, ini saya mau jelaskan di pengukuran berikutnya ketika board ini sudah diisi tegangan ya. Ketika sudah nyolok diisi tegangan seperti ini, juga posisi pengukurannya sudah ada dua jenis. Ada yang sudah dinyalakan, ada yang belum dinyalakan. Kalau belum dinyalakan, yang dicek nanti adalah tegangan-tegangan yang harusnya sudah standby. Jadi nanti kita bisa cek distribusi tegangan di motherboard ini sudah benar. Yang paling utama dicek adalah tegangan di SIO, tegangan dan tegangan standby, karena nanti yang merespon tombol power on off itu adalah SIO dan tegangan standby ini. Nah, untuk mengukurnya dalam posisi sudah colok, ATX sudah on tapi CPU belum on ya, CPU belum on, itu nanti kita ukur tegangannya dulu. Kita cari VSB nya atau tegangan standby nya, dia sudah benar atau belum, sudah masuk atau belum. Untuk memastikan board ini bisa dinyalakan itu ya. Ini saya masukkan ke negatif sini aja biar gampang. Kemudian saya cek VSB nya, perhatikan di avometer digital ini saya masukkan ke VSB. VSB nya itu harus masuk, saya on dulu ya. VSB nya itu sudah harus masuk pada saat motherboard belum dinyalakan. Ini belum dinyalakan, VSB sudah harus masuk. Posisi seperti ini berarti boardnya benar, tidak ada konslet. Kalau ada konslet di area ini, di area di luar prosesor ya, itu nggak akan keluar tegangan. Kalau short dia pasti 0. Kalau sudah short nggak usah dinyalakan, sudah pasti mati ya. Kemudian yang berikutnya saya harus ngecek adalah standby di tegangan yang ke SIO ya. Nah, ini adalah tegangan yang ke chip SIO. Chip ini adalah chip yang paling utama mengontrol pada saat switch on off ya, switch on off ini ya, di chip ini ya. Jadi ketika tegangan dipicu atau di trigger, chip ini akan bekerja nanti ya, menggerakkan controller seperti prosesor, RAM, kemudian chipset, VGA, PCH, itu nanti yang men-trigger itu. Jadi kalau sampai tegangan standby di sini saja sudah sampai tidak ada di sini tegangannya, itu nggak usah di power on, karena sebab nggak bakal motherboard mau nyala meskipun komponennya sudah benar. Jadi tegangan ini harus masuk ke SIO dulu pada saat standby ya, belum dinyalakan. Kemudian yang berikutnya adalah posisi pada saat mainboard ini mulai dinyalakan seperti ini. Ini board sudah mulai nyala. Mana yang mau diukur? Yang diukur pertama di bagian regulator RAM-nya di sini. Sudah harus muncul tegangan. Tegangan 5,5 volt, 5,5, kemudian 1, berapa volt, ini sudah harus muncul untuk memastikan distribusi tegangan di motherboard ini benar. Ini yang saya cek di bagian RAM dan yang paling dekat dengan FCC core nantinya di sini.
yang 1, berapa volt gitu ya. Itu di sini sudah harus muncul dulu semuanya di sini. Ya, termasuk IC controller untuk RAM-nya di L-gate dan U-gate. Ini adalah U-gate 5 sudah keluar, L-gate. Nah, IC ini adalah IC yang memicu, yang memastikan bahwa komponen tidak ada yang bermasalah. Baru IC ini akan memicu IC berikutnya di sini. IC ini yang nanti mensuplai tegangan langsung ke RAM yang di sebelah sini IC-nya ya. Ke RAM itu ada 2 pasang, yang satu IC controllernya, yang satu MOSFET terintegrasi, bukan MOSFET single tapi ini MOSFET terintegrasi. Ini di bagian RAM ya, di bagian RAM sudah muncul semua. Kemudian yang berikutnya adalah di bagian chipset. Di sini ada IC lagi yang harus diukur, harus hati-hati sekali ya. Ngukur-ngukur pada saat hidup, meleset sedikit nanti konslet. Ya, ini juga di sini sudah harus keluar semua tegangannya untuk memastikan bahwa distribusi tegangannya sudah benar. Ya, sudah keluar semua. Kalau sudah keluar semua seperti itu, termasuk di BIOS ya. Ini saya kecil sekali ya ngukurnya, ini mandan repot ini ya. Termasuk di BIOS, ini IC BIOS ya. Nah, ini IC BIOS sudah keluar tegangannya, SIO tadi juga sudah keluar. Jadi distribusi tegangan yang pertama tanpa 12 volt untuk core prosesornya itu adalah tegangan 1,1, 1,5, 5 volt, 3 volt, dan 12 volt untuk sumber tegangannya. Jika ini sudah lewat semua seperti ini, seperti SOP3 kemarin itu, langkah berikutnya nanti di SOP4 baru colok tegangan. Itu penjelasan mengenai jenis pengukuran, baik pada saat board hidup, belum hidup, pada saat sudah colok ATX, sudah diisi tegangan. Nah, inilah proses cara pengukurannya dan dampak efeknya jika sampai tegangan itu tidak muncul, tidak hadir di salah satu distribusi tegangan yang sudah saya jelaskan tadi, maka di bagian itu pasti trouble dan tidak mungkin bisa menyalurkan tegangan. Kalau di bagian RAM misalkan tidak menyalurkan tegangan, ya RAM-nya nanti nggak akan kedetek. Nah, itulah tambahan untuk SOP3 mengenai jenis-jenis pengukuran, supaya nanti bagi Anda yang baru memulai tidak salah langkah dan tidak sampai jadi korban power supply-nya, tidak jadi korban prosesornya, karena di bagian paling dasar sudah benar-benar ngerti bahwa untuk memperbaiki motherboard yang dari awal mati total itu nggak langsung asal colak-colok tegangan ya, harus dari awal tanpa tegangan supaya nanti Anda nggak rugi karena nanti power supply-nya yang jadi korban. Sementara itu yang bisa disampaikan mengenai tutorial tambahan SOP3 ini. Sampai jumpa di video berikutnya. Terima kasih atas atensinya. Selamat bekerja dan beraktivitas. Nanti di video berikutnya ada SOP4. Ini channelnya ya, aplikasi tutorial, like dan subscribe.